Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa berdiskusi pada hari ini. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang teori konsumsi. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Permatasari yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri pada hari ini dan akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Nur Intan Permatasari, saya sendiri, Siti Nur Fadilah, Hijriani, dan juga Bunga Sahila Hizbul Istiqomah. Untuk mengefisienkan waktu, dipersilahkan kepada pemateri-pemateri untuk memaparkan materi yang akan dibahas pada hari ini. Baik, saya akan memulai presentasi kelompok kami dengan materi yang pertama yaitu etika konsumsi dalam Islam dan yang kedua yaitu fungsi kesejahteraan dan maksimisar. Dalam etika konsumsi, Islam memberikan arahan kepada konsumen untuk melakukan aktivitas konsumsi sesuai dengan kebutuhannya, menghindari sikap berlebihan dan pemborosan. Dalam ruang lingkup mikro, konsumsi merupakan seluruh pengeluaran seseorang dalam menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, sehingga tercapailah kepuasan atau utilitas. Kemudian yang kedua, fungsi kesejahteraan dan maksimisar. Dalam kehidupan ini, manusia tentu mengharapkan tercapainya kebahagiaan. Salah satu indikator bahagia itu ialah terpenuhinya seluruh kebutuhan dan keinginan dari setiap aspek. Menurut Imam Al-Ghazali, kesejahteraan atau maslahah dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar. Yang pertama itu adalah agama, yang kedua hidup atau jiwa, yang ketiga keluarga atau keturunan, yang keempat harta atau kekayaan, dan kelima yaitu intelektual atau akal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu C. Fungsi utility. Yang pertama yaitu hukum penurunan utilitas marginal. Hukum ini mengatakan bahwa jika seseorang mengonsumsi suatu barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Yang kedua yaitu hukum maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia yang paling mulia. Dalam konsep Islam, kita akan mendapatkan kepuasan yang maksimum jika konsumsi kita mengandung maslahah. Selanjutnya yaitu D. Konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang atau periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dengan tabungan. Baik, saya akan melanjutkan materi saya yaitu konsumsi konsumen muslim dengan hubungan rasio tabungan dengan pembelanjaan akhir. Perilaku konsumen merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan aktivitas membeli dan menggunakan produk barang dan jasa dengan memperhatikan kaidah ajaran Islam dan berguna bagi kemaslahatan umat. Ciri-ciri perilaku konsumen muslim yaitu seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas pemahaman bahwa kebutuhannya sebagai manusia terbatas. Seorang muslim akan mengkonsumsi pada tingkat wajar dan tidak berlebihan. Tingkat kepuasan berkonsumsi sebagai kebutuhan, bukan sebagai keinginan. Seterusnya, suatu tingkat kepuasan tidak hanya ditentukan oleh jumlah satu atau dua pilihan, namun suatu tingkat kepuasan akan ditentukan oleh kemaslahatan yang dihasilkan. Ketiga, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi barang-barang subhat, apalagi barang-barang yang sudah jelas haramnya. Seorang muslim tidak akan membelanjakan hartanya secara berlebihan dan tidak akan membeli barang-barang di luar jangkauan penghasilannya. Sebagai seorang muslim akan mencapai tingkat kepuasan tergantung kepada rasa syukurnya. Sebagai tambahan, Islam berpandangan bahwa hal yang terpenting harus dicapai dalam aktivitas konsumsi adalah maslahah. Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maslahah memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. Maslahah hanya bisa didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang yang halal saja.
Mengkonsumsi barang dan jasa yang halal saja merupakan bentuk kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasannya, manusia akan mendapatkan pahala sebagai bentuk berkah dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Teori konsumsi Islam mengajarkan untuk membuat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Urutan prioritas kebutuhan tersebut adalah daruriyah, primer, hajiyah, sekunder, dan tasiniyah, tersier. Materi selanjutnya yaitu hubungan rasio tabungan dengan perbelanjaan akhir. Mengkonsumsi barang senantiasa dibatasi oleh ketersediaan sumber daya yang ada. Tidak semua barang dan jasa dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang beraneka macam. Dalam kondisi seperti ini, kelangkaan menjadi masalah utama dalam upaya pemenuhan kebutuhan. N. Gregory Menkiff menyebut kelangkaan sebagai kondisi di mana masyarakat hanya mempunyai sumber daya yang terbatas dan karenanya tidak dapat menyediakan semua barang dan jasa sebanyak dari yang sebenarnya mereka inginkan. Terdapat perbedaan pengertian konsumsi dalam kehidupan sehari-hari dengan konsumsi yang dilihat dari sudut pandang ekonomi. Masyarakat umum mengartikan konsumsi sebagai kegiatan menghabiskan makanan dan minuman yang bertujuan memenuhi kebutuhan primernya. Dalam kacamata ekonomi, konsumsi memiliki arti yang lebih luas, yaitu konsumsi adalah perbelanjaan atas barang yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan perbelanjaan tersebut. Barang-barang yang diproduksi untuk digunakan oleh masyarakat guna memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Suherman Roshidi menyebut konsumsi sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung memenuhi kebutuhan manusia. Barang yang digunakan untuk konsumsi dapat memenuhi kebutuhan individu sebagai konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Suatu barang memiliki nilai pakai jika barang itu dapat memenuhi kebutuhan individu secara langsung. Sedangkan secara tidak langsung, barang memiliki nilai tukar bila barang tersebut bisa ditukarkan dengan barang lain. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir yaitu hubungan rasio tabungan dengan investasi. Jadi, tabungan dan investasi ini merupakan dua hal yang berbeda, namun masyarakat terkadang masih belum paham sepenuhnya dan kerap mengartikannya sama. Jadi, investasi dan tabungan ini adalah dua hal yang terpisah, tapi pada kondisi yang lebih makro, kedua hal itu menjadi kesatuan. Nah, seorang yang berinvestasi sesungguhnya dirinya telah menjalankan kegiatan menabung. Menabung itu investasi, dan secara tradisional tabungan di perbankan itu investasi. Investasi adalah segala macam usaha yang dilakukan seseorang untuk menambah nilai dari aset yang telah dimilikinya. Sedangkan tabungan lebih ke arah proses menyimpan sebagian hasil pendapatan yang disimpan atau disisihkan untuk kepentingan di masa mendatang. Walaupun pada praktiknya menabung bisa meningkatkan nilai aset atau uang kita dalam bentuk tambahan bunga. Tabungan merupakan produk bank yang paling populer dan paling dikenal masyarakat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai persyaratan tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu. Berbeda dengan tabungan, produk investasi lebih ke arah peningkatan aset dalam bentuk imbal balik dari dana yang kita investasikan. Ada dua jenis aset yang dapat diinvestasikan. Yang pertama itu adalah real investment. Real investment itu adalah menginvestasikan sejumlah dana pada aset yang berwujud seperti tanah, emas, bangunan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah financial investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana pada aset finansial seperti deposito, saham, obligasi, dan sebagainya. Jadi secara umum, investasi di atas bisa digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu investasi real dan investasi non-real. Jadi investasi real ini merupakan investasi dengan objek investasi berupa objek real atau nyata meliputi properti, tanah, perhiasan, dan lain-lain, sehingga objek investasi real dapat memiliki pertambahan nilai serta dapat diakses langsung oleh pemiliknya kapan saja. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang sempat dibawakan oleh pemateri-pemateri terbaik dari kelompok 5. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman
Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, kalian bisa mengirim pertanyaan kalian ke Google Classroom. Demikian yang telah kami sampaikan pada hari ini. Sesungguhnya kekurangan itu murni datangnya dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.